kalau di Banyuwangi itu ada beberapa SMA ya yang namanya nggak harus Banyuwangi gitu, tapi namanya sesuai masing-masing daerah walaupun kabupatennya Kabupaten Banyuwangi. Karena Kabupaten Banyuwangi itu terlalu gede sehingga daerah-daerahnya nama-nama sekolahnya akhirnya ngikutin tempat di mana sekolah itu berada. Nah, kemudian saya tadi disebutkan saya mengambil sarjana di Institut Teknologi 10 November, Mas, bukan Oh iya, salah Teknologi Pak. Surabaya. Salah Pak. Iya, Institut Teknologi 10 November, ya Pak. Itu 10 November, kemudian saya melanjutkan lagi S2 di Magister Desain di Institut Teknologi Bandung. Saya sempat kembali ke Surabaya, ikut mendirikan Fakultas Industri Kreatif di Ubaya. Kemudian selama kurang lebih 2 tahun, saya kembali ke Bandung karena sama istri saya disuruh balik ke Bandung. Jadi saya dapat jodoh sebenarnya di Bandung, teman-teman. Berarti menikah dengan orang Bandung, Pak? Dengan Sunda? Sebenarnya bukan orang Sunda, cuma tinggal di Bandung aja istri saya gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke Bandung. Jadi teman-teman yang mungkin di luar Bandung dan ingin mengikuti jejak saya, silakan kuliah di Bandung, ya. Siapa tahu ketemu jodoh di Bandung, ya kan gitu. Betul, Pak. Oke. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Prodi Desain Produk, Kepala Prodi Desain Produk di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Nah, mungkin teman-teman apakah sudah pernah mendengarkan apa sih desain produk itu gitu? Ada yang pernah dengar nggak sih gitu, teman-teman? Atau justru malah asing, apa sih desain produk? Karena saya juga dulu merasa dulu waktu saya S1 itu kan saya pulang, biasanya kalau ke desa saya pulang itu ditanyain tuh sama tetangga, Mas kuliah di mana gitu. Oh di Surabaya, di mana Mas? Di ITS. Oh ITS ya. Kuliah apa Mas gitu? Anu ya, teknik mesin, teknik elektro kan itu senangannya. Kalau di institut itu pasti kalau nggak teknik mesin, teknik elektro pasti. Itu khasnya Pak di ITS. Khasnya itu kan gitu. Terus saya bilang, oh enggak Pak, saya di desain produk. Dan mereka setelah itu diam karena nggak tahu saya kuliah apa gitu, teman-teman. Nah itu mungkin salah satu gambaran di zaman tahun 2000. Saya masuk 2005, teman-teman. 2005, tahun 2005 mungkin beberapa yang di sini belum lahir ya. Saya nggak tahu deh belum lahir atau jangan-jangan teman di sini belum lahir sih. 2005. Itu mungkin informasi masih tahun nomornya Pak. Ya, informasi itu belum segencar sekarang. Dulu mana internet juga susah, warnet, warnet adanya dulu dan susah. Itu kalau di desa nggak ada. Saya tuh dapat info juga dari kakak kelas gitu. Kakak kelas dulu tuh ada yang datang bawa info bahwa ada jurusan desain gitu gini-gini. Nah, saya kemudian tertarik di situ. Sebenarnya alasan pertama selain saya suka menggambar adalah saya nggak mau ketemu namanya kalkulus. Jadi teman-teman di sini, ini saya spill sedikit. Jadi teman-teman di sini, kalau mau menghindari kalkulus, ya kuliahlah di desain produk atau di Fakultas Industri Kreatif. Nggak akan ketemu teman-teman kalkulus ya. Kalau yang nggak suka sama matematika, silakan di FIK gitu teman-teman. Nah ini spill dulu sedikit ya. Nah kembali lagi ke desain produk. Nah teman-teman, mungkin ada yang masih asing kalau grafis di kafe dan desain interior mungkin banyak yang mendengarkan. Tapi kalau desain produk mungkin agak jarang. Tetapi kita sangat dekat dengan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya membawakan temanya itu adalah sebagai pengantar nanti adalah product design for everyday life. Kenapa? Karena ternyata kita itu sangat dekat, desain produk itu sangat dekat dan melekat dengan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari gitu. Banyak yang sebenarnya nggak sadar bahwa teman-teman itu menggunakannya. Sebagai contoh sekarang nih kita. Saya pakai baju, saya pakai kacamata, saya pakai headset, kemudian saya duduk di depan meja, di depan laptop, dan duduknya di kursi. Semua yang teman-teman ada di depan sekitar itu adalah produk yang kemudian dibuat, dirancang, diciptakan, digagaskan oleh seorang desainer produk. Jadi kalau teman-teman nanya desainer produk apa, silakan Anda lihat di situ, di sekitar teman-teman. Yang Anda pakai handphone itu adalah salah satu hasil dari teman-teman yang kuliah di jurusan desain produk atau di prodi desain produk. Itu gampangnya seperti itu.
Nah, saya akan cerita sedikit terkait dengan desain produk, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini ngomongin evolusinya Darwin ya, gitu. Kalau pakai yang teori lain kan berbeda. Manusia kan katanya nggak jadi kera. Nah, ini saya pakai analoginya evolusinya evolusi Darwin. Dibilangnya kalau Darwin kan dari kera, kemudian dari manusia purba, kemudian manusia modern, gitu. Dari Pithecanthropus dan sebagainya menjadi Homo sapiens, dan sekarang jadi manusia digital kan gitu. Nah ternyata dari dulu sebenarnya kalau kita ngomongin desainer produk itu dari dulu awalnya sudah ada, teman-teman. Kalau kita lihat di zaman megalitikum gitu ya, di zaman batu gitu, ketika mereka merasa gimana cara saya mendapatkan makanan ya, apa yang harus saya gunakan? Oh ada nih hewan atau ada tumbuhan. Nah, gimana cara saya nangkep? Mereka akhirnya membuat alat. Mungkin hal-hal yang primitif seperti itu yang kemudian ternyata itu adalah asal mula desainer produk gitu loh. Bahwa ternyata dari dulu itu sudah ada tuh orang itu berpikir bagaimana cara bertahan hidup, cara kita mempermudah kehidupan dengan alat-alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebenarnya kalau kita ngomongin asal mula desain produk itu dari situ. Jadi awalnya ya kita tuh pengen bertahan hidup, ya udah kita bikin sesuatu yuk, bikin alat. Nah, itu sebenarnya kita ngomongin desain produk. Nah, lambat kemudian setelah manusia itu modern, dari kemudian memadan menjadi menetap, ya kan, dari berburu menjadi bertani, semakin banyak kebutuhannya. Jadi kalau kita lihat kebutuhan manusia itu berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi. Mungkin dulu cukup butuh kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan, udah selesai. Malah awal dulu kan cuma pangan doang. Setelah itu mungkin baju. Dulu kan nggak butuh baju, dari pangan, kemudian sandang, setelah itu sandang, kemudian papan menetap, dan akhirnya ada kebutuhan sekunder, primer, dan sebagainya. Sampai sekarang kebutuhan primer pun berubah, ya nggak teman-teman? Ngerasain nggak kebutuhan primernya sekarang apa? Apa coba kebutuhan primernya? WiFi. Kebutuhan primer kita itu sudah pakai internet. Itu kalau nggak ada internet itu kayaknya lebih puasa, ada internet aman. Ya kan? Kita makan nggak ada internet susah. Kita makan kayak, aduh mau nonton apa ya gitu. Kayak makanan nggak enak, itu makanan pada enak. Tapi ada internet, kita puasa, nggak kerasa loh. Ya kan? Kalian browsing, mungkin Instagram, YouTube, TikTok kayak gitu. Nah, itu kebutuhan primer kita sudah berkembang. Nah, ini sama dengan kondisi bahwa kebutuhan manusia itu terus berkembang sesuai dengan evolusi yang terjadi. Nah, kemudian disinilah apa yang dimaksud kemudian peran desain produk itu muncul. Nah, ini dalam kesehariannya manusia itu butuh alat, ya kan? Kita nggak mungkin kalau nggak ada alat, kehidupan kita pasti akan sangat seperti zamannya Flintstone mungkin ya. Kalau zaman Flintstone itu walaupun dia pakai mobil kan yang menggerakkan bukan mesin ya, tapi kaki gitu kan. Kalau dilihat di filmnya kartun itu kan kakinya gitu, gitu. Nah ternyata setelah ada orang yang kemudian melakukan penelitian, kemudian ada ilmuwan, ada teknisi, engineering, kemudian ada desainer yang kemudian bergabung menciptakan alat-alat atau produk yang dapat membantu kebutuhan manusia. Kalau kita coba runut ya, dari kita bangun, apa sih? Dari kita bangun aja kita sudah megang handphone, ya kan? Habis dari megang handphone kita mandi. Di mandi di situ banyak alat yang kita pakai. Bayangin kalau nggak ada PDAM, nggak ada keran. Zaman dulu saya masih kebagian tuh nimba, pakai kerekan gitu. Sumurnya gede gitu. Teman-teman mungkin zaman sekarang udah nggak ada ceritanya. Sudah ada Shimizu ya. Ya kan, yang sedotannya kuat, semprotannya kencang ya kan. Kalau dulu nggak ada gitu. Nah itu kan adalah salah satu produk atau yang alat yang diciptakan berdasarkan kebutuhan manusia. Nah setelah itu kalian belajar, ada internet, ada laptop. Dulu mungkin zamannya bapak saya pas sekolah ngetik itu, tek itu. Dan itu nggak bisa di ando nggak bisa dihapus bisanya. Pakai tip X gitu baru diketik lagi. Kalau sekarang kan bisa di-undo ya, kalau salah. Terus kemudian kalau copy-paste gampang. Nah itu karena kemajuan teknologi dan atas adanya desainer produk yang kemudian bukan hanya menciptakan yang
alat yang memang membantu, tapi kemudian menciptakan alat yang mudah digunakan. Ya, mudah digunakan itu adalah salah satu fundamental dari seorang desain produk. Jadi kita menciptakan teknisi gitu, engineering itu menciptakan produk yang berfungsi. Nah, ketika berfungsi, gimana caranya nih orang-orang yang bukan engineering tadi bisa menggunakan? Masuklah kita teman-teman desainer produk. Makanya kalau yang desainer produk itu nggak bisa sebenarnya sendirian. Engineering juga nggak bisa sendirian. Kita tuh harus punya sama-sama bergabung gitu. Jadi ketika engineering menciptakan sesuatu invention, kita kemudian menginovasi agar gimana? Ya pertama agar mudah nih, agar nyampe infonya ke penggunanya. Terus kemudian gimana kita agar mudah digunakan. Bayangin kalau laptop ini, komputer ini masih zaman dulu yang pakai DOS itu. Kita ngetik apa itu ada programnya. Nah kalau nggak ada desainernya, yang komputer designer atau program designer, kemudian nggak ada graphic designer, nggak ada product designer, ya bentuknya laptop nggak akan sekecil ini sekarang. Gitu. Nah itulah kemudian di situ peran sebagai desainer produk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat-alat yang sudah diciptakan. Itu teman-teman. Jadi di sini istilahnya desainer itu perannya sebagai media. Jadi apa sih kebutuhannya pengguna? Oh, saya butuh gimana caranya saya pergi dari titik A ke titik B dengan mudah dan nyaman, saya nggak lari, saya nggak jalan, saya nggak kehujanan. Akhirnya muncul nih, pertama dulu kereta kuda, lama-lama jadi kereta bermesin, lama-lama jadi mobil mesin ganti, sekarang jadi mobil listrik. Nah, itu kan terjadi kayak gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, secara gampangnya seperti itu. Nah, kita coba, saya ngambil pengertian desain produk dari productplan.com. Ini ada salah satu, di situ disebutkan bahwa desain industri atau desain produk adalah proses merancang produk yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia setiap hari. Desainer produk tidak hanya fokus pada penampilan suatu produk, tapi juga pada bagaimana fungsinya, kemudian bagaimana itu diproduksi, dan pada nilai serta pengalaman yang diberikan pada pengguna. Jadi teman-teman, mungkin sekarang tidak lagi invensi atau penemuan itu ditemukan. Jadi kalau dulu kan ada penemuan Thomas Alva Edison menemukan lampu, ya benar nggak sih? Benar nggak? Thomas Alva Edison ya, jangan nanti saya salah lagi. Bener Pak, bener. Teknik elektro ya. Gitu. Terus kemudian Alexander Graham Bell nemuin telepon gitu. Kalau sekarang bukan itu teman-teman. Sekarang itu yang diminta adalah nilai pengalamannya. Teman-teman saya coba ini ya, gampangnya contoh adalah handphone. Teman-teman handphone itu akan memberi bukan hanya, kalau secara fungsi udah tahu ya, buat komunikasi, buat browsing dan lain-lain. Tapi ketika yang dimaksud dengan nilai pengalaman itu adalah teman-teman menggunakan handphone itu pede nggak, nyaman nggak dengan handphone itu. Yang gampang sekarang iPhone gitu. Secara fungsi sama, tapi secara pengalaman orang yang menggunakan iPhone akan jauh lebih sombong ketimbang orang yang menggunakan Android, bener nggak sih? Ini analisis saya ya. Disclaimer ya. Saya percaya amat sih kalau yang pakai iPhone lebih sombong, tapi kan orang kan, wah ini harus iPhone itu saya lebih pede gitu kan. Ada tuh di TikTok atau di Instagram, sempat kan ada yang tren, pakai iPhone gini-gini ya gitu, harus pakai iPhone dan sebagainya. Nah itu kan fungsinya ternyata bukan hanya desain produk itu, tapi bukan hanya fungsi, bukan hanya penampilan, tapi juga bagaimana experience yang didapatkan oleh pengguna. Itu teman-teman. Sampai di sini kelihatannya oke nggak teman-teman? Maksudnya nyampe nggak itu? Sorry ya. Nyampe Pak, nyampe. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, dalam perkembangannya gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari, produk itu
terbagi menjadi beberapa ruang lingkup ya teman. Sorry ya, ntar saya mute dulu. Sorry ya, kering, batuk tapi nggak bisa minum kan susah. Iya bener. Belum saatnya buka. Oke. Terus kemudian, nah tadi nyambung lagi ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari itu, secara umum produk itu yang kita bisa temui itu terbagi menjadi beberapa ruang lingkup teman-teman. Nah ini tuh juga untuk memberikan sekilas info ke teman-teman, gambaran ketika teman-teman, kalau saya nanti menjadi desainer produk, apa aja ya produk-produk yang akan saya rancang gitu. Yang pertama, teman-teman bisa merancang produk gaya hidup. Nah, produk gaya hidup itu apa sih? Produk yang diciptakan berdasarkan kebutuhan gaya hidup manusia dan tren yang sedang berkembang. Contoh apa? Aparel, seperti sepatu, baju, tas, dan sebagainya. Kemudian produk-produk yang dihasilkan karena ada tren. Sekarang lagi kemarin lato-lato, itu salah satu dari tren kan. Kemudian mungkin sekarang zamannya cowok yang bersih gitu. Nah kemudian muncullah banyak produk-produk Skincare. perawatan kesehatan untuk pria gitu dengan kalau desain produk itu biasanya di kemasannya yang kelihatan maskulin dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh produk gaya hidup. Sepeda itu bisa menjadi dua, bisa gaya hidup, bisa juga produk olahraga. Oke, kita lanjut lagi. Selain itu apa gitu? Selain itu ada produk peralatan kerja. Nah, produk peralatan kerja itu biasanya berdasarkan kebutuhan pekerjaan atau profesi. Nah, ini biasanya spesifik nih. Contoh, kan helm buat pekerja bangunan. Kemudian baju untuk wear pack untuk montir atau mekanik. Gitu. Terus kemudian baju-baju untuk pemadam kebakaran, alat diving, dan sebagainya. Nah, itu istilahnya adalah produk-produk yang nantinya bisa membantu pekerjaan atau profesi. Gitu. Yang kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pekerjaan yang dilakukan. Terus kemudian ada produk peralatan rumah tangga. Ini yang domestik ya. Yang teman-teman temui di rumah, di rumah, di apartemen, di kos-kosan dan sebagainya itu masuk dalam produk rumah tangga. Jadi segala sesuatu kebutuhan produk yang diciptakan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang dilakukan di rumah. Jadi yang apapun yang teman-teman lakukan di rumah, alat-alatnya yang teman-teman pakai itu adalah bagian dari produk peralatan rumah tangga. Terus kemudian ada lagi produk mainan dan edukasi. Nah, produk-produk yang kemudian dibutuhkan karena adanya kegiatan bermain dan edukasi yang kemudian untuk mendukung aktivitas bermain dan belajar. Nah, selanjutnya ada produk transportasi dan kendaraan. Nah, kalau kita ngomongin produk transportasi dan kendaraan itu, kita tidak hanya ngomongin mobilnya atau motornya atau sepedanya, tetapi alat-alat yang mendukungnya. Contoh, teman-teman merancang halte gitu. Nah, itu bisa gitu karena terkait dengan transportasi atau merancang kalau anak dari yang bisa ditempelkan pada Vespanya atau alat-alat pendukung, peralatan pendukung helmnya, Google-nya, kalau anak motor kan gitu tuh, atau yang lainnya. Nah, itu termasuk dalam produk transportasi dan kendaraan. Jadi, teman-teman, tadi ada berapa? 5 atau 4 ya, saya lupa. Jadi, ruang lingkup yang
teman-teman perlu ketahui di mana posisinya kita sebagai desainer produk dalam pekerjaan dan apa produk-produk yang diciptakan atau dibuat oleh teman-teman yang nanti lulus dari prodi desain produk. Jadi kalau kita lihat ternyata dalam keseharian kita banyak menemui ya gitu. Ternyata kita keluar, kita bangun tidur tuh ketemu loh sama hasil-hasilnya. Oh ini tuh desain produk itu bikin gini gitu. Nah, nanti akan kita terapkan dalam engineering praktis, kemudian ada art gitu, ada seni, kemudian ada sosial humaniora. Jadi kalau kita belajar desain, kita itu belajar dari berbagai aspek. Aspek engineering secara praktis kita akan belajar, kemudian art atau estetika kita akan belajar karena kita akan membuat produk itu estetik atau enak dipandang, enak digunakan gitu. Terus kemudian kita akan belajar humaniora, social humaniora, kita akan belajar bagaimana manusia itu beraktivitas, bagaimana perilaku manusia yang kemudian akan berdampak pada kebutuhan produk-produk apa yang nanti akan dibutuhkan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bagaimana masa depan desain produk, bagaimana masa depan desain produk, sekarang kan udah banyak tuh bilangnya, oh ada AI, bla 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 dan sebagainya. Tapi teman-teman, ada kabar baik buat kita semua nantinya dari forecast bahwa seperti apa sih desain produk nanti ke depan. Jadi desain produk itu kalau kita lihat itu akan terus berkembang, teman-teman. Dan secara prediksi tidak akan melambat produk. Jadi kalau kita lihat tren desain produk pada ke depan, nanti fokusnya pada apa? Desain berkelanjutan, atau kita lihatnya, kalau kita sekarang lagi sering dengar itu adalah sustainable development. Ada sustainable development, ada design for sustainability. Nah, desain untuk keberlanjutan. Fokus kita nantinya akan di situ. Bagaimana desain kita yang lebih ramah lingkungan, desain yang menempatkan circular ekonomi sebagai landasannya, kemudian desain yang lebih etikal, lebih kepada mendukung keberlanjutan komunitas dan sebagainya. Kemudian inovasi yang berpusat pada emosi dan relasinya pada pengalaman pengguna. Ya, saya sebutkan di awal ya. Jadi pengalaman pengguna itu nanti akan menjadi fokus kita bersama. Kalau teman-teman nanti akan belajar di desain, di prodi desain produk. Gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir bahwa profesi desain produk bukan profesi yang akan tergusurkan, teman-teman. Karena kita akan main di situ. Karena AI itu harus belajar dulu. Kalau kita nggak kasih, AI nggak akan bisa. Nah, peran kita itu nantinya sebagai analisis, gitu, analisa. Jadi gagasan-gagasan itu tetap akan ada pada manusia, pada seorang desainer, dan lebih khusus pada desainer produk. Oke, nah di mana kuliahnya? Nah sekarang, jadi di mana nih kuliahnya teman-teman? Kuliah di mana nih desain produk gitu? Salah satunya ada di Prodi S1 Desain Produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom, teman-teman. Nah, kenapa Pak saya harus ke sini? Kenapa? Ya, teman-teman secara fakta bisa dilihat, bisa cek di website. Kita adalah universitas swasta terbaik di Indonesia, ya kan? Dengan segudang prestasinya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena terlalu banyak ya. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Dan kemudian kalau kita merujuk lagi lebih khusus pada desain produk, prodi di desain produk di prodi kami, desain produk di Telkom University adalah prodi desain produk terbesar di Indonesia. Student body kita 450 lebih. Kemudian alumni kita sekarang mungkin sudah hampir 1.000 gitu, hampir 1.000. Terus kemudian alumni kita sudah menempati posisi di berbagai bidang, terutama di industri kreatif.
Kalau teman-teman di Bandung, skena desainer produk-produk sepatu, produk tas itu beberapa brand di Bandung yang terkenal itu yang megang lead desainernya atau desainer utamanya adalah alumni dari desain produk. Nanti saya akan infokan sedikit di belakang terkait dengan alumni. Dan kita memberikan dukungan penuh begitu terhadap teman-teman yang nantinya akan bergabung di prodi desain produk. Ya, ini sekilas. Jadi kalau kita cek desain produk di Telkom University itu bukan anak kemarin sore, teman-teman. Jadi awalnya sebenarnya diawali dengan prodi desain produk itu di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia (STC) di tahun 1991. Nah, kemudian tahun 2011 STC itu bergabung dengan Telkom. Kemudian menjadi STC Telkom. Kemudian diusung kembali menjadi Fakultas Industri Kreatif pada tahun 2012 dengan berdirinya Telkom University. Gitu. Nah, ketika kemudian menjadi Telkom University, itu perkembangannya semakin besar karena reach kita semakin besar, dengan fundamental yang lebih kuat gitu, sehingga kita memberikan fasilitas, sarana pendidikan, sarana belajar yang lebih mumpuni. Nah, ini adalah profil lulusan dari prodi desain produk di Telkom University. Yang pertama, otomatis teman-teman akan sebagai profil lulusannya sebagai apa? Lulusan nanti bisa menjadi seorang desainer produk. Ya, desainer produk mampu mengidentifikasi. Jadi kekuatan kita adalah pemahaman, identifikasi, analisis, dan rumusan kebutuhan pengguna. Ya, jadi kekuatan kita di situ, kekuatan kita ada di situ. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menjadi akademisi atau peneliti yang pengen jadi dosen, pengen jadi researcher, nah itu bisa. Ya, dan di kami ini sama nyambunginya sebuah promosi dari tetangga sebelah. Kita punya S2 desain. Jadi kalau teman-teman pengen melanjutkan magister, nggak usah jauh-jauh. Nanti bisa dari S1 desain produk, bisa langsung ke S2 desain. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan atau bisa memilih jenjang karirnya sebagai wirausahaan kreatif. Apa sih wirausaha kreatif? Teman-teman bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian bisa membuat rumah produksi atau membuat sebuah studio desain. Dan ini sudah ada beberapa alumni yang melakukan hal tersebut yang menjadi seorang wirausaha. Atau bisa menjadi wirausaha di bidang kreatif lainnya gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Oke. Ini adalah beberapa kelas-kelas di pembelajaran di desain produk. Jadi ada kelas teori, nanti teman-teman akan belajar secara fundamental, pengantar terkait dengan teori-teori dasar art and design dan desain produk yang nantinya akan digunakan dalam perkuliahan selama kurang lebih 8 semester ya gitu. Nah, selain itu, selain ada kelas teori, ada kelas praktek. Nah, kelas praktek di sini teman-teman akan diajari secara praktis praktek, baik itu ini lebih kepada pengetahuan keterampilan dasar yang nantinya teman-teman akan gunakan ketika dalam masa perkuliahan maupun nanti ketika teman-teman akan terjun di industri. Jadi di sini kelas praktek itu bisa ada menggambar, kemudian pemodelan ya, rupa, terus kemudian ada terkait dengan pengolahan material dan sebagainya, ada fotografi dan sebagainya. Nah, ini ada di kelas praktek. Terus kemudian puncaknya itu ada namanya studio desain. Studio desain itu di situ teman-teman akan secara langsung mempraktekkan kelas teori dan kelas praktek untuk membuat sebuah project design. Nah, project design, studio design itu kita ada 5. Jadi studio 1, studio 2, studio 3, studio 4, sampai studio 5. Studio 5 itu adalah studio pra-TA sebelum tugas akhir.
Nah, jadi ada 3 klaster pembelajaran di kita, ada kelas teori, kelas praktek, dan kelas studio. Di kelas teori nggak ada namanya itu ya, kalkulus ya, nggak ada di sini. Santai aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selain secara akademik, secara ini ya formalnya di kelas, kita juga punya acara-acara yang bekerja sama dengan praktisi-praktisi, baik di bidang pendidikan maupun di industri. Nah, bentuknya ada workshop. Nah, selain kelas reguler ya tadi ada workshop, ada kuliah umum. Nah, kita sekarang ini yang terbaru, teman-teman, kita punya kerjasama dengan Noise Academy. Kalau teman-teman sering dengerin podcast Noise, kita punya kerjasama. Di situ kita akan belajar bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menjual diri kita, menjual produk kita melalui komunikasi yang baik. Nah, selain itu kita juga punya workshop kemarin yang terakhir digital sablon di desain produk. Kemudian ini dari akademisi, ada workshop, ada kuliah umum terkait dengan metode atomik. Nah ini yang saya sebutkan tadi, jadi bukan hanya kelas reguler saja tapi teman-teman, tapi kita menyediakan suplemen-suplemen dalam bentuk workshop maupun kuliah umum, yang tentunya akan sangat menarik dan akan memberikan wawasan gitu. Tambahan wawasan yang bukan hanya dari dosen tapi juga dari praktisi, dari akademisi yang lain. Gitu. Nah, selain itu kita juga punya acara, ini acaranya internasional, global, namanya Product Design Camp. Tujuan acara ini adalah teman-teman diberikan media untuk mendapatkan pengetahuan-pengalaman dari akademisi praktisi dari luar dan dalam negeri. Dan teman-teman di sini semangatnya adalah semangat kolaborasi. Jadi dalam kegiatan Product Design Camp ini, teman-teman nanti akan berkolaborasi baik dari prodi lain, baik juga dari universitas lain dan dari luar dan dalam negeri. Nah, ini Product Design 2021, kemudian ada Product Design 2022, dan nanti di Juni nanti kita itu punya Product Design Camp 2023. Nah, ini teman-teman punya kesempatan tuh kenalan dengan teman-teman di prodi desain produk dari luar negeri, dan teman-teman akan mendapatkan pengalaman, tambahan pengalaman dari praktisi dan akademisi dari dalam dan luar negeri. Jadi kita full support nih, kalau mau apa nih, mau sama industri kita kasih, mau sama luar negeri kita kasih teman-teman. Jadi kita sangat full support sekali terkait dengan pembelajaran pendidikan di prodi desain produk di Telkom University. Nah, kita punya fasilitas lab yang sangat lengkap. Terakhir itu ada 27 lab kalau nggak salah ya. Nanti kita punya bengkel, workshop, ada woodworking, ada metalworking. Kemudian kita punya 3D printing ya. 3D printing dan prentel-prentelannya. Kita punya scanner, kita scanner 3D yang handheld. Terus kita punya CNC dan juga laser cutting. Kita juga punya lab finishing untuk cat dan sebagainya. Ada lab komputer otomatis, ya. Ada lab fotografi, ada lab videografi, ada lab animasi juga ada. Jadi teman-teman bisa dari pra-production sama post-production kita bisa lakukan di kampus kita tercinta. Jadi semuanya ada. Oke, terus kemudian ini adalah universitas mitra kita yang saat ini ya, kita ada Ubaya, Ciputra di dalam negeri, ada ISI, kemudian di luar negeri ada Teknologi Mara, UPM, ERAM. Ini yang dengan desain produk ya, belum dengan yang satu fakultas atau dengan universitas. Kalau di universitas banyak banget gitu. Kalau di fakultas juga banyak sekali. Kemudian selain tadi reguler pendidikan di dalam kampus, kita juga punya program sesuai dengan amanat Mas Menteri. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar di luar kampus. Selain reguler yang MSIB yang ditawarkan oleh pemerintah, kita juga punya program yang kita inisiasi dari Universitas Telkom University. Ada namanya Rep Internship dan Rep Research. Sebentar ya, ada yang telepon sebentar.
Maaf ya, biasa dicariin yang lain-lain. Kita lanjut tadi ya. Sampai dengan, oh ya, RAP. Jadi program RAP ini adalah ready program. Nah, itu terutama kalau di desain produk, kita ada 3 tawaran. Ada RAP internship, itu RAP magang, dan ini sangat populer di teman-teman desain produk. Dan kita punya beberapa industri yang siap menerima, dan kita bekerja sama. Jadi kalau RAP internship itu teman-teman akan berkuliah di luar kampus, ya. Kalau RAP internship itu 1 semester teman-teman, jadi teman-teman tidak belajar di kampus, tapi teman-teman langsung terjun di industri, bekerja di industri, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di industri. Nah, kemudian RAP riset itu juga selama kurang lebih 1 semester, teman-teman akan meriset dengan dosen di sini, nanti akan diatur oleh lembaga penelitiannya. Nah, itu juga teman-teman yang senang meriset, yang pengen jadi akademisi, nanti bisa mengambil program RAP riset. Kemudian ada RAP entrepreneur, ini teman-teman yang suka usaha, suka berbisnis. Ini RAP entrepreneur ini akan bekerja sama dengan BTP, ada programnya, ada yang 1 semester, ada juga yang 2 semester, teman-teman. Nah, ini dukungan kita terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kampus ya. Ada kunjungan industri, ini ada riset dengan Korea, terus kemudian ini ke Malaysia kita pameran, terus ini kunjungan di Korea, jadi dari riset kemudian kita pameran di Korea gitu, teman-teman. Sama seperti yang tadi di program Product Design Camp, tahun ini kita bukan harapannya, kita coba mengarrange, kita merencanakan yang Product Design Camp itu nanti teman-teman akan outbound atau kunjungan ke luar negeri. Nah, nanti teman-teman adik-adik yang di sini, adik-adik dan teman-teman di sini yang akan menjadi mahasiswa, dan terutama yang nanti akan tertarik sebagai mahasiswa desain produk, nanti akan bisa ngikutin itu tahun 2024. Akan selalu ada, karena ini annually ya. Nah, dan ini sepanjang tahun pasti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kampus. Nah, ini yang lain, ada kunjungan industri ke Array, terus ini ada kemarin ada workshop dari industri, ada pembekalan dari Torch ID, kalau teman-teman di Bandung mungkin kenal. Kemudian kita juga ada kampus hiring di Daihatsu, dengan Daihatsu gitu. Karena alumni kita ada 2 yang kerja di Daihatsu Motor sebagai desainer. Nah, kemarin itu sampai eksklusif teman-teman, jadi teman-teman dari Daihatsu itu meminta waktu khusus dan meminta khusus buat teman-teman DP diseleksi untuk menjadi desainernya di Daihatsu. Dan alhamdulillah kemarin ada 1 alumni dari desain produk di TELU menjadi desainer di Daihatsu Motor. Ini adalah industri-industri yang sudah bekerja sama dengan kita. Ada Torch, ada Brodo, Aksana, Pindad, Noise, Noka, Arena, dan Katalis. Dan ini setiap tahun kita selalu mengadakan aktivasi kegiatan, baik itu ada kelas kolaborasi industri, ada desain sprint, kemudian ada workshop, kemudian ada magang dan sebagainya, ada lomba dan sebagainya. Itu teman-teman. Nah, ini adalah contoh hasil karya dari teman-teman desainer produk di Telkom University. Nah, kita bisa lihat ini adalah produk-produk yang sehari-hari yang sering kita pakai, sering kita temui. Jadi teman-teman nanti yang mau belajar desain produk, kita akan membuat seperti ini teman-teman. Kita akan merancang produk-produk yang sehari-hari yang kita buat. Ini juga, nah teman-teman yang anak-anak motor mungkin seneng gitu. Sini juga ada yang merancang motor, ada yang merancang boot, ada yang merancang peralatan rumah tangga ya. Dia bikin 1 set tableware di sini teman-teman. Nah, seperti itu karya-karyanya. Nah, ini adalah prestasi-prestasi dari teman-teman mahasiswa desain produk. Ini kemarin mendapatkan award di Indonesia Industrial Designer Student Award di 2022 kemarin. Dan kemudian yang terakhir yang paling fresh ini second winner di lomba kemasan aspak ya. Ini masih
kuliah lagi TA ini, Villa ini. Terus ini kerjasama dengan Teknik Elektro dan juga desain produk membuat, dan Pindad ini industrinya membuat mobil listrik nirawak, ya, UGV, Unmanned Ground Vehicle namanya. Jadi ini mesinnya itu teman-teman dari Teknik Elektro, kita membuat bodi mobilnya, ketampilan mobilnya, dan modulasi dari mobil ini. Terus kemudian kita juga kemarin pameran bersama ISI dan Pasar di Surabaya, Bali Nata Buana. Ini Fly and Co. Ini adalah kemarin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Ini menang di lomba PDMAI, Product Design Management Award kalau nggak salah, saya lupa. Itu. Kemudian ini Pindad, ini best pemenang juara pertama. Saya agak ini miringnya, biar kelihatan. Ini pemenang juara 1 ya, lomba mobil, desain mobil militer di Pindad yang diadakan oleh Pindad. Ini 1 tahun yang lalu juga, 2021 kalau nggak salah. Nah, ini salah satu wujud bagaimana teman-teman di DP itu bukan jago kandang saja gitu, tapi mereka juga berani tampil dan menjadi pemenang di luaran sana. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, profil-profil teman-teman, alumni-alumni kita yang sudah berkecimpung di dunia industri. Nah, ini ada Kak Santi, ini sekarang jadi Head Art Director di Nah Project. Kalau teman-teman suka sepatu ya, Nah Project itu yang dipakai sama, salah satu sepatu yang dipakai sama Pak Jokowi di Nah Project nih. Ini juga sisternya Brodo. Jadi ini adiknya Brodo. Terus kemudian ada yang di Hamam, ini ada di Pana Footwear. Kemudian ini teman-teman alumni itu bikin satu studio desain, namanya Studio Belakang Keong, karena gedung kita, prodi kita itu di belakang gedung Keong gitu. Kalau gedung Keong mungkin ada yang nggak, ini pasti nggak banyak yang tahu, kalau kita tuh punya namanya Telkom University Convention Hall, TUCH ya. Nah, kenapa disebut gedung Keong? Karena bentuknya kayak keong. Nah, nanti kalau teman-teman berkunjung silakan datang ke kampus kita tercinta, nanti akan menemui, atau kalau dari Google Maps itu kelihatan tuh bentuk keongnya seperti apa. Makanya mereka membuat studio belakang keong. Ini kalau teman-teman cewek terutama di sini yang tahu clothing brand ini namanya PWP, Play with Patero, ini juga alumni. Ini pasangan teman-teman. Jadi mereka pacaran dapat pacar sesama anak DP. Ya ampun, tadi saya nggak masuk ya suara saya. Masuk Pak, masuk. Oh masuk. Masuk kirain ke mute. Masuk Pak. Masuk, barusan ke mute aja ya? Barusan aja tadi nggak dengar Pak. Oh gitu. Tapi yang tadi masuk ya suara saya? Masuk Pak, masuk Pak. Saya pikir ke mute dari tadi. Nah itu teman-teman. Ini terus kemudian Konco Studio ini dia bikin rumah produksi, furniture, dan juga home decor. Nah, ini yang terakhir, ini adalah Instagramnya dari Indek Telkom. Ini adalah Official Industrial Design Student Club. Ini himanya himpunan mahasiswanya Prodi Desain Produk. Kalau teman-teman pengen tahu kayak apa kegiatan serunya anak-anak DP, silakan kunjungi IG-nya ya, gitu. IG-nya Indek, teman-teman. Nah, ini adalah yang sebelah ini, sebelah kiri, kalau dari saya kiri di layar kayaknya ya. Ini adalah webnya apa namanya, fakultas kita, SCI, School of Creative Industry. Terus kemudian di atas ini adalah web Prodi Desain Produk, bpd.telkomuniversity.ac.id. Silakan teman-teman bisa berkunjung di sana. Atau kalau teman-teman sepertinya lebih senang berkunjung di IG ya, lebih enak. Nah, kita juga punya IG namanya Product Design Telkom. Silakan berkunjung, di situ banyak informasi yang bisa teman-teman lihat. Kalau mau bertanya silakan DM saja di IG, nanti kita akan jawab.
Kalau mau tanya info-info apa, silahkan teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga semakin tahu ya, minimal tahu dulu deh sebelum sayang ya kan. Jadi tahu dulu, kenal apa sih prodi desain produk itu, dan seperti apa sih produk desain itu di Telkom University. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.